Ya, apa kabar kawan-kawan, friends, my brothers dari Afrika, dari Eropa, kalian semua lihat ini. Maaf, I'm very sorry I cannot speak English because this guy is Indonesian legend. So I have to speak Bahasa Indonesia. So this is Aji Nufrijal is a legend in Persib, one of the biggest team in Southeast Asia, not only Indonesia, Southeast Asia. This is Aji Nufrijal. Apa kabar, Bang? Kabar baik, friend, ya, teman, kabar baik. Alhamdulillah dalam keadaan kondisi sehat, ya, kondisi baik untuk keadaan sekarang. Well, teman-teman, Aji ini tuh udah lama dia jadi teman saya. Kita bukan teman lagi, kita udah jadi brother. Karena setiap hari aku di Jepang, aku bilang mau ke Indonesia itu aku kangen Indonesia, itu orang-orang aku kangen sebenarnya. Karena these are my real brothers gitu. Jadi hari ini kita cuma mau, kamu punya banyak fans di Bandung, di seluruh Indonesia. Dan saya tahu fans kamu banyak, mau tahu banyak tentang kamu. Boleh, silakan. Ya, so untuk sekarang gitu, kita mau tahu apa kegiatan kamu hari-harian sekarang. Oke, terima kasih, friend football ya, dari Nigeria ya, kamu Nigeria? Of Nigeria, course, I'm Nigeria. Afrika, Nigeria? Iya, Nigeria. Nigeria. Sudah lama saya kenal dengan kamu, baik itu di Kabupaten Bandung, baik itu di Batang, baik ya persepak bola Indonesia lah. Ya. Kamu juga tahu saya juga tahu kamu pemain the best, player the best Indonesia untuk Liga Indonesia, dan juga banyak menjadi contoh para pemain-pemain muda dulu, Iya, yang sekarang jadi pemain bola mungkin ya, teman ya. Iya, betul. Ya sehari-hari ya saya seperti inilah, belajar untuk menjadi pelatih, karena transition dari seorang pemain ya Saya menjadi pelatih lah. sekarang saya udah jadi agent. Jadi agent. Kamu jadi agent ya, saya Iya. jadi pelatih, karena kelebihan dan pekerjaan saya ya benar-benar fokus ke pelatihan. Selain pelatih juga saya ada bisnis kecil-kecilan di bidang konveksi. Ya, jadi saya benar-benar mencintai sepak bola udah dari kecil, terus jadi pemain, sekarang transisi jadi pelatih, karena ya usia kan tidak bisa Gak ada orang yang bisa main bola ya, tuh selamanya. karena waktu terus berjalan dan kita tidak bisa menolak dengan waktu. Ya, kita bertambah usia ya supaya kita terus berkarya, menciptakan pemain banyak, terus belajar, melatih pemain supaya lebih baik, berbagi pengalaman, walaupun ya sedikit demi sedikit saya juga belajar, membagi ilmu ya dalam tahap proses pembelajaran juga, karena butuh waktu yang lama, teman ya. Kita membentuk pemain-pemain yang berkualitas, terutama untuk sepak bola modern. Iya. Apalagi di Bandung gitu, aku selalu bicara sama teman-teman dari negara aku atau waktu di Jepang juga. Ya. Aku bilang mereka Bandung itu kayak Brazil yang Indonesia, karena benar-benar banyak pemain talenta yang kata. Ya. So jadi itu enak banget, bisa lihat orang kayak kamu. Kemarin juga aku bicara sama Zena Arif. Aku juga cari, nanti kamu kasih aku kontak Suwita Pata. Ya, Karena aku mau bicara teman-teman, sama liga itu, karena sama Yaris Riyadi. Karena kalian benar-benar waktu kalian di Bandung gitu, kalian jadi contoh itu. Aku pikir apa yang kalian buat itu, yang anak-anak Bandung sekarang yang main di tim mana-mana itu, mereka dapat mutu dari kalian. Dan harusnya mereka benar-benar berterima kasih ke kalian, karena kalian benar-benar buka jalur yang bisa dan bagus untuk mereka. Jadi itu enak banget apa yang kalian punya, udah kasih ke generasi yang muda sekarang gitu. Terima kasih banyak, terima kasih. Ya, itu adalah bagian dari proses, Amin. Seperti yang kamu tadi sebutkan ya, kayak seperti legend ya, General Ari, terus Kapitano Persib ya, tahun 2000-an Millennium, Suwita Pata. Terus pemain senior Yaris Riyadi, mereka juga pemain-pemain yang punya kualitas dan karakter, yang menjadi contoh buat para pemain muda, terutama Indonesia kan, buat ketiga pemain itu.
Ya walaupun saya sempat biarpun mencicipi seleksi di timnas itu juga suatu kebanggaan. Iya, of course. Bisa membawa nama daerah Bandung, bisa bermain di luar tim Bandung, itu juga suatu kebanggaan karena saya membawa bendera Bandung ya. Bandung, iya betul. Bisa diterima di tim-tim Indonesia, bisa belajar, bisa bersaing dengan pemain-pemain dari timur kan, dari dari barat juga, dari Jawa, ada yang dari Sumatera. Di situ bersaing, belajar belajar saling menghormati, belajar bersaing sehat. Ya banyaklah sejarahnya, suka dukanya menjadi pemain bola. Ya disinilah pentingnya mantan pemain sepak bola, terutama pemain timnas, legend, terutama legend Persib, mengikuti kepelatihan yang sekarang itu makin lama makin berkembang, dan kita tidak bisa menolak, dan kita harus mengikuti dan harus mengantisipasi perkembangan sepak bola sekarang. Ya makanya dengan beberapa pemain, terutama ex-Persib yang mengikuti, yang jadi pelatih ya, terutama Suwita, karena Yaris Diadi yang kamu kenal, yang kamu tahu, terus yang kemarin ketemu Jena Arif, mereka sudah jadi pegawai negeri. Jadi mereka sudah nyaman di zonanya. Tapi yang tidak bekerja seperti saya, seperti Suwita Pata, ya harus melakoni, harus mendalami ilmu kepelatihan. Selain ilmu kepelatihan ya harus bisnis kecil-kecilan. Kalau tidak begitu susah sekali di Indonesia untuk bisa mempertahankan hidup, terutama untuk bersaing. Ya terutama saya untuk belajar, ya untuk memberikan pengalaman, ilmu kepada pemain-pemain muda sekarang. Pengalaman sambil belajar, sambil menerima ilmu-ilmu baru tentang sepak bola, kita sampaikan ke pemain-pemain muda untuk mencetak pemain ke level yang lebih tinggi, terutama berkualitas, bisa bersaing ke tingkat Asia. Ya kita harus banyak belajar sebagai pelatih. Ya kemarin kita buat ada satu forum itu IG juga, mereka punya YouTube nanti, itu namanya Football Network. So kemarin juga Football Network. Ya. So aku udah bicara sama orang yang punya itu, founder itu, dan mereka punya banyak program juga. Nanti kita juga akan ajak mantan pemain kayak kamu. Ya mungkin, tapi kita mau mulai dari Jakarta dulu. Ya mungkin nanti kita undangkan kamu ke sini, kamu bikin kayak coaching clinic untuk anak-anak. Betul. Iya. Karena kita mau bikin semua mantan pemain itu harus ada kegiatan. Ya harus ada kegiatan. Ya, kita juga belajar coaching ya, peningkatan level terutama kepelatihan, ya itu tujuannya. Kita harus turun, kita harus komitmen dengan filosofi sekarang. Sepak bola Indonesia harus punya karakter yang 2 tahun ini sudah diciptakan, Mami. Kamu juga harus tahu ya. Sebelum-sebelumnya kita tidak tahu filosofi Indonesia itu apa dulu kan. Nah, dengan perkembangan waktu, Indonesia sudah membuat filosofi ini, yaitu Villanesia. Kita sebenarnya sudah tertinggal sama Malaysia, sama Thailand yang sudah 15 tahun, 10 tahun mereka sudah membuat filosofi, Mame. Ya makanya kita tidak bisa juara. Paling ya masuk 2, 3. Kita tidak bersaing dengan tim-tim seperti Myanmar yang dulu di bawah kita, Vietnam di bawah kita. Ya paling dengan Singapura, Thailand, itulah kita selalu bersaing kan sebelum-sebelumnya. Karena mereka udah menciptakan filosofi sesuai dengan struktural ke bawahnya, ke pembinaannya, mereka menciptakan, melatih secara filosofi. Jadilah pemain-pemain yang hebat, tim-tim yang hebat, terutama tim nasionalnya. Ini sebenarnya kita udah ketinggalan, tapi masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Pasti selalu ada waktu. Yang penting itu mulai dulu. Ya, mulai. Dan harus belajar terus, dan harus konsisten gitu. Itu yang aku selalu doakan untuk sepak bola Indonesia adalah kayak kamu lihat di Jepang. Dulu Jepang nggak bisa apa-apa, tapi betul. Mereka masuk Indonesia kan? Iya. Untuk apa namanya itu ya?
studi banding ya, Iya, tentang liga ya. Ya, ke Indonesia. Tapi sekarang gitu, Dia Jepang besar. itu nomor 1 di Asia. Betul, di Asia. Nomor 1 karena Amerika percaya diri, dan Amerika juga kasih kayak mantan-mantan pemain itu, kasih motivasi. Dan Amerika benar-benar mulai dari bawah itu, mulai build sekarang gitu. Aku pikir level Jepang sekarang gitu itu level yang Eropa. Iya, udah Eropa lagi, Ada dunia kan. Iya, ada pemain yang main dari Liga Jepang itu langsung dikontrakkan tim di Eropa itu. Itu mimpi saya untuk anak-anak bangsa Indonesia Ya. karena aku tahu kita punya potensial itu. Kita punya potensial itu. Oke, sekarang gitu aku pengen kasih pertanyaan. Aku tahu pasti banyak fans kamu mau tahu. Ya, yang pertama itu adalah apa posisi favorit kamu? Karena aku tahu kamu sebagai pemain back. Tapi aku juga udah lihat kamu juga main gelandang. Aku juga udah lihat kamu main sayap. So apa yang posisi favorit kamu? Yang kamu benar-benar nyaman? Sebenarnya kalau untuk position dari kecil saya sudah jadi pemain libero. Nah, dulu kan formasinya 3-5-2 Mame ya. Iya, iya. Dari kecil sampai masuk ke Persib 15 tahun under 15. Terus sampai 2 tahun berturut-turut karena saya sebagai bermain posisi libero. Libero. Tapi berjalannya dengan waktu saya menjadi posisi gelandang. Gelandang, ya. Saya menjadi striker untuk tingkat daerah, Iya, iya. antar daerah, antar provinsi. Untuk level junior. Saya masuk ke Barito Putra juga masuk sebagai posisi striker dari level 2 nasional. Dulu kan 2, 1 utama. Ya. Barito utama. Saya berada 2, tapi di situ saya diambil dari level 2 karena posisi saya striker, punya postur, punya fisik ya, kecepatan fisik, itu. Ya. kecepatan ya, mungkin juga kecepatan ada. Di situ saya masuk, baru saya dimainkan di posisi striker, di posisi stopper Mame, karena tidak ada pemain stopper. Saya di situ, tapi saya karena punya pondasinya dari dulu pemain belakang Ya, jadi nyaman ke banget. depan, jadi saya tahu. Ya. Saya bermain debut pertama di Liga Indonesia melawan PKT Bontang, main away, saya bermain bagus. Semua tim, semua teman juga kasih support, kamu seperti pemain Indonesia, Alim bermainnya tenang, ya bisa kontrol bola, bisa bermain. Saya tidak mengerti kenapa kamu bisa begitu. Sampai pertandingan berikutnya, ya berjalannya waktu, emang saya lebih nyaman di posisi stopper. Karena posturnya juga tidak kalah, karena pemain-pemain angkatan saya 2000 itu penyerang-penyerangnya kayak Rocky Puturai, Kurniawan Dwi Yulanto, kamu tuh sendiri, terus Nugroho, Indrianto Nugroho kan, yang sekarang jadi asisten apa timnas. Strikernya kan cepat-cepat waktu itu, tapi dengan postur tinggi dan fisik yang bagus ya saya bisa menutupi dengan membaca permainan mereka. Sebenarnya saya nyaman di posisi stopper. Masuk ke Persib, saya pindah jadi gelandang bertahan, jadi bek kanan, jadi bek kiri. Belum pernah saya bermain di. Pertama lihat kamu main di bek kanan, aku bilang wah, kok Aji bisa main semua posisi. Ya, terus saya bermain untuk pertama di Persib juga. Di putaran kedua, di putaran pertama akhir sampai masuk putaran kedua saya sering main di stopper. Karena masuknya pemain senior di posisi stopper itu, saya pindah ke samping. Bek kanan, bek kiri, bek kanan, bek kiri. Itu sempat juga saya ditanya oleh Coach Indra Thohir tahun 2005. Aji, kamu enak di mana bermain? Ya. Begitu dia bicara. Saya jawab, saya bisa di mana aja, Coach. Saya nyaman, sementara waktu itu saya nyaman di bek kanan. Sementara saya di bek kanan aja nyaman. Karena di belakang ada Usep Mundandar, ada Dadang Hidayat, sama Antonio Toyokludio. Itu udah klop. Masa saya harus balik lagi sini bersaing? Karena saya udah pemain inti waktu di kanan. So harusnya kamu bagus. Ya, tapi kalau saya bisa aja saya bersaing dengan mereka. Saya berbicara sama Indonesia, saya nyaman di sini. Saya pengen main di sini, tapi saya fleksibel orang. Pelatih memasang saya di kanan atau di kiri, saya siap selalu. Itu yang kalau pemain yang punya skill semua itu. Kayak dulu, kalau aku di timnas Nigeria umur 20, saya main back kiri. Back kiri? Di Liga Nigeria saya kamu kaki kiri kaki kanan? Lupa lagi saya, kamu kaki kiri ya? Aku pakai dua-duanya. Ya. Dan kalau aku bilang orang kalau saya belajar pakai kaki kiri, mereka nggak percaya.
dulu saya nggak bisa pakai kaki kiri aku. Tapi sendiri aku satu hari bangku bilang, kamu bangga jadi pemain sepak bola nggak bisa pakai kaki kiri. Kalau bola ke kiri kamu pindah ke kanan. Tidak Gimana masalah kalau- kan? Ya tapi Tidak masalah. aku belajar itu. Iya, saya Jadi juga sama. aku bisa pakai ini. Adik aku sendiri di Nigeria ada sama orang berantem karena dia bilang orang itu aku kaki kiri, orang itu bilang enggak, aku kaki kanan. Mereka mulai berantem. Sampai aku kesana aku bilang ada apa? Bilang, ya kakak tolong jujur. Kaki kamu apa? Aku bilang kaki kanan. Adik aku sendiri malu. Ya. Ya malu. Iya, padahal untuk posisi stopper juga saya main di Mitra, kalau saya bermain stopper. Ya alhamdulillah. Kalau tidak cedera saya bermain inti juga kan. Ya. Karena ada cedera hamstring, Hamstring, saya ya. jadi cadangan karena penyembuhannya lama dan saya kembali ke Persib masuk seleksi 2006. Saya posisi stopper seleksinya. Ya. Masuk waktu itu Arsene. Padahal seleksi saya masuk ke situ. Tapi saya masuk karena posisi stopper. Ya. Terus 2007 ya mungkin di situ banyak pemain bintang ya, Nyek Nyobe, Ya. terus siapa lagi, Bayu Suta, Novo Arianto. Ya saya untuk jam bermain lebih sedikit. Ya. Makanya saya keluar lagi kontraknya, pindah ke Jepara. Jepara. Kamu tahu sendiri sih Wah, Jepara kamu. bermain stopper kan? Gitu ya. Itu next question karena di Jepara itu aku rasa yang waktu aku masuk ke Indonesia, aku pikir you play sepak bola yang terbaik kamu itu di Jepara. Ya. Because di Jepara itu jadi kamu kayak kamu yang bawa tim itu. Kamu yang jadi raw tim itu. Kalau kamu nggak main itu susah. Dan wow, aku lihat waktu itu, wow ini teman aku dari Bandung ya. Kamu benar-benar jadi besina di tim itu Jepara itu. So aku mau tanya, sampai sekarang kamu masih punya, karena aku tahu kamu punya banyak fan base di sana. Ya. Itu. Kamu masih punya kontak sama mereka di Jepara, tim Jepara. Banyak terutama pemain lah. Okay. Kalau pengurus mah sudah, terutama pemain, terus orang-orang yang orang yang pernah dekat dengan saya, terutama yang dekat mes. Masih komunikasi terutama lewat sekarang kan udah ada Instagram, ada Facebook ya, ada banyak lah, ada WhatsApp, ada banyak sekali. Saya selalu komunikasi. Sekarang kamu udah jadi pelatih. Gimana kalau mungkin nanti tim Jepara itu minta kamu ke sana kamu latih mereka, kamu mau nggak? Ya itu suatu tantangan, makanya saya mengikuti kepelatihan ya saya harus siap melatih manapun, tapi kita harus lihat di kondisi dulu. Tapi untuk melatih ke Jepara, apalagi keadaan sekarang Jepara udah ada di level 2 ya. Dengan manajerial yang bagus, ya pastilah semua pasti mau ke sana. Iya. Karena kan membangun tim yang hebat terutama manajemen dulu yang bagus. Iya. Sekarang kan manajemen sudah kelihatan bagus, ada sponsor ya, Oasis. Iya. Ya minuman lah gitu. Karena di pikiran aku itu yang aku benar-benar percaya kalau kamu matang tim itu, kamu udah tahu filosofi tim itu, kamu udah tahu bagaimana tim itu. So kalau kamu jadi pelatih itu, kamu gak perlu banyak bicara karena pasti kamu tahu apa yang tim itu mau. Karena semua masyarakat itu udah tahu kamu kayak kamu, dan kamu juga tahu apa yang mereka mau. Iya betul Mame. Iya, so itu lebih saya juga gampang. sering lihat tuh di YouTube, kenapa sering Persijap ya yang masuk tuh cara bermain. Terus kenapa orang bilang kok beda cara bermainnya dari kaki ke kaki, terus dia bermain attacking ya. Padahal formasi 3-5-2 waktu. Padahal pemain tidak ada pemain bintang. Terus berikutnya dari Jepara saya masuk ke Persib juga karena saya bermain stopper man. 2010. Nah di 2010 itu sebenarnya saya sudah enak bermain, tinggal nunggu kesempatan itu Mame. Temannya bermain di posisi itu, saya ada kesempatan, saya maksimalkan, tidak mengecewakan sebenarnya. Tahun 2010 saya masuk Persib itu 2009 lah ya. Saya menggantikan Nopal, tidak masalah saya bermain, bisa bermain dengan teman-teman. Ya namanya bermain pasti ada kesalahan 1-2, tidak error banyak, tidak ada kesalahan gua bunuh diri atau seperti bisa nutupin rekan yang bisa cover, bisa ini, bisa bermain, berani bermain, ya langsung masuk bisain. Ya mungkin saingannya lebih berat juga di situ kan, ada pemain timnas Nova Arianto, terus Bayu Sutra, bukan Bayu Sutra, masuk waktu itu. Maman Rene kan? Ya, Mama Abdurrahman. Terus cadangannya saya Edi Hafid, itu saya sering main sebenarnya di situ. Sebenarnya untuk 2010 sebenarnya saya dipertahankan sama manajemen.
tapi ada pelatih baru dirubah Ubah semua. semua. Ya. Itu yang membuat itu saya satu aduh, masalah yang padahal saya sudah mulai semangat, sudah mulai ya dari Jepara saya sudah mendapatkan Iya. gitu kan, udah menemukan cara bermain, udah bisa menjaga kondisi saya secara profesional, menjaga attitude saya secara profesional, tubuh saya gitu kan. Suatu saat bermain ya saya sudah siap, makanya itu di tahun itu Jepara Persib saya sudah bisa menemukan performance. Iya. Ini tahun berikutnya pindah ke Semarang, saya di semen bek kiri, ya tidak maksimal. Karena sudah hilang kecepatannya kan. Iya. Karena saya selalu faktor menunggu usia, pressure Iya. gitu. Udah di situ masuk ke Bontang FC, main stopper, alhamdulillah bisa jadi pemain bagus. inti Iya. dengan formasi 4 sejajar. Ya kalau untuk pemain stopper sih nggak masalah. Ya di semua tim Karena kamu sudah udah main. terlambat, makin berumur ya makin Iya, tua. makin expert, ya. Di semua tim kamu udah main di Indonesia itu, tim paling aku tahu kamu orang Bandung, tapi bukan mesti kamu harus bilang best itu best. Tim yang paling kamu sayang, yang kamu enjoy waktu Iya. itu yang tim yang mana kamu benar-benar enjoy waktu main. Ya sebenarnya waktu di Persib juga saya sangat menikmati. Ya, cuma momen-momennya yang itu yang mungkin tidak bisa dimaksimalkan karena kondisi timnya, kondisi pelatih juga tuh, kondisi lapangan ya dulu kan seperti apa, terus kondisi liganya sebenarnya di Persib dan juga di Jepara. Kalau Jepara kondisi tidak masalah karena lapangan bagus kan, Bagus lapangan banget, bagus. Walaupun tidak sebagus Persib dari segi apa, dari segi Popularitas. ya. Ya aku mau tanya lagi ya, sekarang itu karena kamu udah pensiun, udah jadi pelatih, dan kamu tahu di Bandung gitu, fans kayak Boboto sama Vikings itu dari dulu mereka udah jadi bagian masyarakat Bandung. Betul. Ya aku mau tahu gimana hubungan kamu sama mereka. Sangat luar biasa, Mame. Mereka sangat menghargai mantan Semua pemain mantan Persib. Persib, Ya, ya, betul, legend. Mereka selalu respect. Ya. Mereka tidak melupakan sejarah. Of course. Saya jalan ke suatu tempat pasti semua kenal. Ya. Ya, mereka selalu menyapa. Ya. Walaupun ya saya berusaha menutupi, tapi mereka tahu, gitu kan. Terutama boboto yang sudah berumur. Ya. Mungkin yang muda-muda Mungkin nggak tahu. tidak tahu, Ya, tapi yang udah berumur itu. untuk kelas boboto yang benar-benar mencintai Persib, dia tahu. Tahu. Untuk komunitas-komunitas, terutama kan banyak sekarang di Bandung nih, mereka sangat menghargai sejarah Ya. saya sebagai Pemain. dulu pernah main di Persib. Mereka panggil saya untuk bermain, mereka kasih transport, Ya. mereka panggil saya untuk coaching, mereka kasih uang transport. Ya itu soal penghargaan karena Ya, saya itu besar di Persib dan sekarang Persib naik popularitasnya, ya saya juga kedorong naik juga. Of course. Kayak roadshow kampung-kampung kan sampai ke pedalaman kan, sampai ke Ciamis, Tasik, Garut, berapa kali kita Pangalengan, kan Cianjur, kan Sukabumi, Iya, mantan-mantan. mantan-mantan, Karena iya. Persib naik, kita ke bawah naik, Iya, mantan gitu. Betul. Teman. Betul. Aku masih ingat kadang-kadang Kang Budiman suka ajak aku Suta Patah, Iya, ayo iya. kita ikut kayak gitu. Kita kemana-mana yang itu salah satu aku suka dari Bandung itu, dari Indonesia adalah mereka punya respect untuk mantan legend mereka. For example, especially di Jawa Barat itu. Ya, Jawa Barat. As far as ke Jawa Pangkalan, Barat. Padalarang, wow, semua itu Sumedang, banyak, dan itu bagus banget. Ya aku mau ke sekarang gitu aku lihat itu kalau di timnas Indonesia sekarang, karena sekarang saya udah jadi warga negara Indonesia. Ya. Jadi timnas kita itu, aku masih lihat mungkin pemain belakang itu kadang-kadang mereka gak punya disiplin jaga striker. Sebagai libero and stopper kamu udah main di posisi itu, kamu pikir lebih bagus kalau kamu lagi hadapi striker yang cepat, bagaimana kamu bisa bikin dia benar-benar tenang, kamu bisa jaga dia sampai gak bisa cetak gol. Untuk menjaga striker yang cepat sebenarnya lebih mudah. Kita jaganya jangan mau dekat dengan
pemain yang punya kecepatan. Iya. Kita pakai jarak aja, man to man ya, tapi kita pakai jarak. Ya. Kalau kita tidak bisa intercept duluan, kita tunggu. Kalau dia bisa berbalik badan, bisa kalau saya telat, saya arahkan, saya tutup aja, saya ikutin aja terus sampai ada teman yang bisa kasih cover cover saya, bantu saya. Ya itulah untuk mengantisipasi kalau menghadapi pemain-pemain yang punya cepat, ya. Jangan diambil langsung, jangan tunggu timing, ambil jaga jarak sebelum dia kontrol, kita duluin. Pokoknya jangan sampai pemain cepat ini bisa balik badan. Terus dia bisa bypass, dia lari ke depan, kita ikuti lagi. Tugas selesai. Iya. Ya. Jangan sampai kita pressure, dia dapat bola di bagian, kita mundur nih. Itu yang jadi masalah. Dia balik badan, habis kita. Habis ya. Pokoknya striker itu cepat, tempel dulu. Jangan balik badan, balik badan. Tapi jangan pelanggaran. Iya. Itu yang aku mau omong, karena sekarang gitu semakin hari itu semakin loss yang striker, yang wasit itu semua jadi berubah. Betul. Karena sekarang itu mereka lebih kasih banyak protection untuk pemain striker. Betul. Ada striker yang aku udah lihat itu mereka dorong kostum pemain belakang itu, yang jadi pelanggaran gitu yang pemain belakang. Iya, karena terlalu dekat. Iya, makanya harus pakai. Makanya aku rasa ya banyak tim ya kayak Persib, tim utama, tim yang Liga 1 itu mereka butuh pemain belakang kayak kelas kamu itu yang benar-benar main, ya semua orang dapat pengalaman di liga itu harus, karena kalau di Eropa ada pelatih gelandang, ada pelatih belakang, ada pelatih gawang. Betul. Aku rasa kayak kamu dengan semua pengalaman kamu udah main di banyak posisi di back itu bagus, masuk ke tim jadi pelatih bisa, karena mereka benar-benar butuh itu. Karena kamu lihat kadang-kadang kita main game itu pelanggaran yang mereka bahas sekarang gitu, itu pelanggaran yang benar-benar konyol. Gitu. Kamu lihat itu orang mau kamu, ya kayak kamu baru saja bicara itu. Ini striker itu kamu di belakang dia itu. Kalau dia agak balik badan dia agak berbahaya. Paling dia bawa bola itu balik. Tapi kamu kasih dia kesempatan, udah face kamu itu ambil bola lewat. Kamu cuma pegang baju dia aja, udah jadi pelanggaran. Sekarang ya peraturan juga yang tadi kamu bilang striker dilindungi kan? Iya, banyak sekarang. Nah, kalau kita pukul terus pelanggaran juga jadi keuntungan buat tim lawan. Ya, dia bisa menendang dengan set play, dia bisa mengarahkan ke gawang. Iya. Ya. Kalau merasa pemain depan itu tidak bisa balik badan, ikutin aja. Iya. Yang saya takutkan itu menghadapi striker yang pintar, Iya. Iya, yang pintar bukan lari sana, dia bergerak sedikit tapi dia tahu bola tuh arahnya mau kemana. Ya, kemana. Dia bola tuh selalu ke dia. Gitu Pak ya. Iya, kita lengah, dia udah ada di posisi yang bagus. Itu yang saya bahaya seperti Gonzales. Iya. Terus siapa lagi ya kalau di Indonesia tuh? Bambang Pamungkas. Dia ditempel tapi di suatu momen ada pemain belakang lengah, dia bisa cari posisi untuk cetak gol. Ya, cari space itu mereka pakai striker yang benar-benar murni itu, mereka gak perlu banyak bergerak. Banyak dribble dari tengah ke bawah, depan satu lawan satu ke bawah, melenceng kah, nyangkut kah. Yang aku suka dari Bambang Pamungkas itu, dia pintar itu. Kurniawan, Indianto juga kan. Iya, Kurniawan juga. Alhamdulillah aku main lawan Kurniawan waktu aku di Persipa. Dia main di satu tim dari mana ya. Tim itu mereka datang gitu, lihat posisi dia selalu bawa pemain belakang tim aku itu, bawa mereka keluar posisi. Dia pintar itu banget. Dia kalau dia udah bawa mereka keluar itu, space itu gelandang harus lari masuk. Waktu itu aku main di Persipa, so kamu tahu aku orangnya juga pintar. So aku lihat dia cara dia bergerak, kita aku bilang oke. Aku jadi kayak main kayak back. Karena pasti dia bawa satu back tim aku keluar. Satu bawa ke sini itu kayak kosong, so aku yang gelandang bertahan aku harus turun. Ya sebenarnya aku bilang kamu nggak main ke depan ya. Tapi dari informasi mereka dapat itu, aku suka bergerak ke depan. Tapi hari ini aku bilang ya kakak, aku lihat kamu bawa back aku keluar itu, siapa di sini, dia coba ketawa. Tapi sekarang itu banyak striker agak punya pikiran itu, ada yang harapan mereka itu mau bikin pelanggaran, dan banyak pemain back yang agak pintar. Itu kayak mereka dipancing langsung jatuh, itu gak bagus. Coba kalau mereka bisa punya pelatih yang bisa ajak mereka bagaimana defend. Kayak apa kamu baru saya bilang gitu, bukan semua back sekarang itu yang punya pikiran itu, karena
sekarang mereka rasa semua itu harus fight. Ya, fight. Itu gak usah kayak gitu. 100%. Iya. Oke, bola sudah lewat tapi harus tanggung jawab. Iya. Masalah nanti jadi pelanggaran atau tidak, yang terpenting lewat kita kejar lagi. Iya. Itu harus pemain bola sekarang, terutama pemain belakang. Harus pintar. Apalagi sekarang dituntut bisa bermain loh sekarang, bisa bermain melebar ke depan. Iya. Terus berani kuasai bola sekarang. Malah sekarang kiper juga harus bisa bermain. Iya, banyak tim. Kalau dulu kita gak bisa selalu ke depan, kita kasih ke belakang, jangan ke kiper, kiper juga nggak bisa nendang dulu ya. Iya. Masalah. Tapi Bisa sekarang nganggap aja sekarang udah harus bisa bermain Iya, kiper. harus, iya. Kita kasih ke belakang, kiper udah ke belakang. Makanya sekarang enak, kiper Iya. udah pada bisa bermain dilatih. jadi enak. Kalau kamu susah sebagai back bisa kasih ke Masuk gawang. kiper. Dulu itu haram. Kamu Langsung pelatih, Iya, jangan ke ini belakang. siapa? Kamu mau kasih pelatih serangan jantung? Main bola, main jauh. Kalau gak ada orang ke atas Ke depan, saja. ke depan. Tapi sekarang itu harus main dari belakang. Tapi So, karena mungkin saya besarnya ya mungkin dari timur ya jadinya dengan pemain-pemain senior yang dari timur ya karakternya juga tidak bisa hilang. Iya, Memang ya saya bermain keras, bukan kasar tapi keras karena Iya, prinsip keras. saya bermain tidak mau mencederai lawan. that Gitu. is it. That is Sampai it. sekarang ya alhamdulillah saya tidak pernah cedera parah. Karena prinsip saya bermain keras dengan bola. Ya, Tidak exactly, ada ya. untuk Ambil kaki mencederai. orang. Enggak. Ya, so, aku senang hari ini bisa bicara sama kamu dan aku juga rasa banyak penonton juga udah belajar banyak ilmu dari kamu dan ya kayak aku bicara tadi itu dari program Football Network nanti itu akan ada mungkin coaching clinic. Gak apa-apa, aku sampai kamu di Bandung, kamu ke sini mungkin aku harus minta izin dari istri kamu karena kamu bisa di sini mungkin 2 hari atau 3 hari kita bayar hotel kamu di sini karena Football Network itu network yang benar-benar bisa dan kita punya rencana mau bikin banyak program. Ya untuk harus ada anak-anak program bangsa. yang Ya. membangun sepak bola Ya. Indonesia terutama untuk orang-orang yang tidak mampu. Kurang mampu betul. Terus, Berarti kamu udah tahu. Ya, Kamu udah kita tahu, membangun karakter ya, mendidik yang seperti daerah-daerah yang jauh dari makmur, ya, dari kalangan bawah, dari tengah ke bawah. Iya, Itu iya. yang harus kita Harus, latih, iya. coaching pelatihan, coaching training. Iya, Kita iya. datang ke sana. kota yang kecil, perkampungan yang tidak ini, ke desa-desa. Iya, Pelatihan itu bagus itu. Sebelumnya kasih tahu Kita dukung lah, iya, apa kasih Football tahu orang di Network. sana ya kumpul anak-anak ke Kita sana. kasih Iya. share ilmu kepelatihan modern kan, terus kita kumpulkan pelatih, kita bimbing cara melatih sekarang tuh seperti ini, tidak seperti dulu kan. Iya, iya. Sekarang pelatihan tuh harus tersusun, harus terstruktur dengan benar, tidak asal-asalan, harus punya program. Harus. Terus ke pemainnya, ayo pemain, kalian nih sekarang masuk ke sepak bola modern, kalian harus berlatih seperti ini, tekniknya harus bagus, jangan asal-asalan. Untuk kamu nanti bisa merubah hidup kamu. Exactly. Ya, supaya kamu bisa ada jalur yang positif, tidak di jalur yang Kampenade. negatif. Itu sebagian dari building membangun karakter Iya. sepak bola yang tidak mampu. Ya, Sosial, itu, terutama sebenarnya sosial. itu kita benar-benar mau utamakan itu. Ya makanya kita belajar kan coaching harus- begitu kan. Kayak sekarang kamu ikut Listen, ya, listen, lisensi itu ya kira-kira apa harapan kamu ke depannya? Ya, saya ikut coaching lisensi ini untuk memperbaiki kualitas saya melatih, maju satu langkah ke depan, untuk bisa belajar lagi. Nanti kan ada B, AFC, terus ada A, AFC, terus ada A Pro. Ya mungkin saya sambil memanage waktu, sambil memanage keuangan saya berusaha belajar terus untuk meningkatkan kualitas saya melatih, dan saya pengen membangun pemain-pemain yang berkualitas, terutama juga ada program-program yang mungkin bisa nanti kerjasama dengan Football Network ya, yang kamu sudah sebutkan. Yuk kita pergi ke mana, ke kampung atau desa-desa atau dari menengah ke bawah, kita ada coaching training, kita ada pelatihan, kita kumpulkan pelatih-pelatih. Ya, kita harus
memberikan ilmu yang sudah saya dapat, kita berikan. Kita tidak sayang dengan ilmu. Iya. Pasti akan saya berikan. Biarpun nanti saya keluar dari sini ya, saya akan berikan ilmu ini yang bermanfaat buat pelatih-pelatih, buat anak didik saya, buat terutama pemain-pemain Indonesia, baik itu grassroots usia 12, 14, 18 kan, sampai 20 sampai yang Masuk ke tim. 33. Itu harapan saya. Belajar. Hasil ini ya saya berikan buat pemain. Karena itu udah saya mimpikan. Ya saya berhenti main bola, ya saya jadi pelatih. Betul saya jadi pelatih. Iya. Saya tidak bekerja Iya. karena sudah jalan saya, ya saya nikmatin aja. So, terima kasih teman-teman yang udah ikut lihat. Kalau kita mau bicara, kita bisa bicara sampai besok pagi. Ya sampai pagi kalau Karena banyak kita harus bicara. banyak Tapi cerita. kasihan dia lagi ikut khusus pelatihan dan pasti besok lagi kerja Ada tugas, banyak ada tugas. tugas banyak itu gak mudah. So kita udah datang, udah curi waktu dia hampir 2 jam itu jam dia harusnya istirahat. So terima kasih banyak bro. Oke, terima kasih Ya, banyak. semoga sukses. Teman Ya. Mame, Ibi Ya. Kingsley. Semoga sukses Coach Aji. Sekarang udah jadi Coach Aji. So Coach Aji semoga sukses. Insya Allah kamu jadi pelatih timnas karena ada banyak ilmu yang aku tahu dari kamu. Terima Amin, kasih. amin. Ya. Sukses juga buat Football Channel. Network ya. Ya, Football enggak. Network. Ya, tapi sekarang kamu harus bilang jangan lupa subscribe untuk Football Channel Football Channel YouTube Ibi Football Channel. Oke. Jangan lupa Subscribe subscribe ya, like Football Ibi Football Channel. Kang Ibi. Saya orang Sunda. Oh, Kang Ibi Kingsley channel. Jangan Ya. lupa Ya, subscribe. Ya, Ya, terima terus kasih. like, Oke. pencet loncengnya. Dan Kling, kling, subscribe. kling. Iya, gitu. Terima Sukses kasih. terus. Iya.